Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Pinka Amir, mahasiswi dari IAIN Sultan Amai Gorontalo, jurusan Perbankan Syariah semester 4. Alasan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari dosen pengampu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang biografi dari Abu Yusuf. Abu Yusuf atau Abu Yusuf Yaqub bin Ibrahim bin Habib al-Ansari al-Jalbi al-Kufi al-Baghdad lahir pada tahun 113 Hijriyah atau 731 sampai 732 Masehi di Kufah. Ia juga pernah tinggal di kota Baghdad serta meninggal pada tahun 182 Hijriyah atau 798 Masehi. Ia berasal dari suku Bujailah, salah satu suku Arab. Keluarganya disebut Ansar karena dari pihak sang ibu masih mempunyai hubungan dengan kaum Ansar, yaitu pemeluk Islam pertama dan penolong Nabi Muhammad SAW di masa hidupnya di Kufah, yang terkenal dengan daerah pendidikan yang diwariskan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, seorang sahabat besar Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Islam Abu Yusuf terhadap perkembangan ekonomi Islam modern. Pemikiran ekonomi Abu Yusuf dapat ditelusuri dalam kitabnya, yaitu Al-Kharaj, sebuah kitab yang ditulis atas permintaan Khalifah Harun ar-Rasyid untuk pedoman dalam menghimpun pemasukan atau pendapatan negara dari kharaj, yusr, zakat, dan jizyah. Kitab Al-Kharaj adalah jawaban atas persoalan kenegaraan yang dihadapi oleh Khalifah Harun ar-Rasyid yang sangat menginginkan terciptanya kebaikan umum atas dasar syariat dan keadilan sosial. Hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan Khalifah Harun ar-Rasyid yang terkait dengan politik, administrasi, dan urusan fisikal negara, khususnya masalah perpajakan, pengelolaan pendapatan, dan belanja negara. Kitab Al-Kharaj dikenal juga sebagai kitab Risalah fi Al-Kharaj ila Al-Rasyid atau kitab tentang perpajakan yang ditulis untuk Khalifah Harun ar-Rasyid. Baiklah, selanjutnya dalam pengertian ekonomi modern, kitab Al-Kharaj dapat digolongkan sebagai public finance. Secara umum, kitab Al-Kharaj mencakup berbagai bidang, antara lain yang pertama pemerintahan, yang kedua keuangan, yang ketiga pertanahan, yang keempat perpajakan, dan yang terakhir yaitu peradilan. Yang pertama tentang pemerintahan. Seorang khalifah adalah wakil Allah di bumi untuk melaksanakan perintahnya dalam hubungan hak dan bertanggung jawab pemerintah terhadap rakyat. Abu Yusuf menyusun sebuah kaidah fikih yang sangat populer, yaitu tasarruf al-imam ala ra'iyah manutun bi al-maslahah, yaitu setiap tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rakyat senantiasa terkait dengan kemaslahatan mereka. Yang kedua yaitu keuangan. Tentang keuangan, uang negara bukan milik khalifah, tetapi amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan rakyatnya yang juga harus dijaga dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga yaitu tentang pertanahan. Tanah yang diperoleh dari pemberian dapat ditarik kembali jika tidak digarap selama 3 tahun dan diberikan kepada yang lain. Yang keempat yaitu tentang perpajakan. Pajak hanya ditetapkan pada harta yang melebihi kebutuhan rakyat dan ditetapkan berdasarkan kerelaan mereka. Dan yang terakhir yaitu tentang peradilan. Hukum tidak dibenarkan berdasarkan hal yang syubhat. Kesalahan dalam menghimpun lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum. Jabatan tidak boleh menjadi bahan pertimbangan dalam proses keadilan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang biografi dari Syaibani. Syaibani memiliki nama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Al-Hasan bil Farad Jazariyah Syaibani. Beliau lahir di kota Wasit, Irak pada tahun 132 Hijriyah atau 790 Masehi. Ayahnya berasal dari negeri Syaiban di wilayah Jazirah Arab. Di kota Kufah ia belajar fikih, sastra bahasa, dan hadis kepada para ulama setempat seperti Mas'ar bin Qadam, Sufyan Tsauri, Umar bin Zar, dan Malik bin Makhul.
Pada periode ini pula Asy-Syaibani yang baru berusia 14 tahun berguru kepada Abu Hanifah selama 4 tahun. Setelah itu ia berguru kepada Abu Yusuf, salah seorang murid terkemuka dan pengganti Abu Hanifah, hingga keduanya tercatat sebagai penyebar mazhab Hanafi. Dalam menuntut ilmu, Al-Syaibani tidak hanya berinteraksi dengan para ulama ahli al-ra'i, tetapi juga ulama ahli al-hadis. Ia layaknya para ulama terdahulu, berkelana ke berbagai tempat seperti Madinah, Mekah, Syirah, Basrah, dan Khurasan untuk belajar kepada para ulama besar seperti Malik bin Anas, Sufyan bin Unayyah, dan Auza'i. Ia juga pernah bertemu dengan Al-Syafi'i ketika belajar Al-Muwatta pada Malik bin Anas. Hal tersebut memberikan nuansa baru dan pemikiran fikihnya. Setelah memperoleh ilmu yang memadai, Al-Syaibani kembali ke Baghdad yang pada saat itu telah berada dalam kekuasaan Daulah Bani Abbasiyah. Di tempat ini ia mempunyai peranan yang penting dalam majelis ulama dan kerap didatangi para penuntut ilmu. Hal tersebut semakin mempermudah dalam mengembangkan mazhab Hanafi, apalagi ditunjang kebaikan pemerintah saat itu yang menetapkan mazhab Hanafi sebagai mazhab negara. Adapun pemikiran ekonomi Islam dari Asy-Syaibani ini terdapat dalam 5 aspek. Yang pertama yaitu al-kasab atau kerja, yang kedua kekayaan dan kefakiran atau kemiskinan, yang ketiga klasifikasi usaha-usaha ekonomi, yang keempat kebutuhan-kebutuhan ekonomi, dan yang terakhir yaitu spesifikasi atau distribusi pekerjaan. Yang pertama yaitu al-kasab atau kerja, upaya untuk memperoleh harta dengan berbagai cara yang halal. Menurut Asy-Syaibani, kerja merupakan aspek yang paling penting dalam aktivitas produksi. Dengan bekerja, maka perekonomian akan berputar sehingga perekonomian akan tumbuh. Aktivitas ekonomi dilakukan harus sesuai dengan syariat Islam, yaitu tidak boleh bergerak dalam bidang yang diharamkan dan dapat memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu kekayaan dan kefakiran atau kemiskinan. Asy-Syaibani berpendapat bahwa sebaiknya manusia hidup berkecukupan, namun bukan berarti dengan gaya hidup yang berlebihan, tetapi akan lebih baik jika kelebihan tersebut digunakan dalam kebaikan. Yang ketiga yaitu klasifikasi usaha-usaha ekonomi. Asy-Syaibani mengklasifikasikan usaha perekonomian menjadi 4, yaitu sewa-menyewa, perdagangan, pertanian, dan perindustrian. Pertanian lebih diutamakan karena memproduksi kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga yaitu kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Yang keempat yaitu kebutuhan-kebutuhan ekonomi. Menurut Asy-Syaibani, kebutuhan yang perlu dipenuhi bagi manusia yaitu makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Ini sesuai dengan teori kebutuhan Maslow, di mana kebutuhan dasar manusia adalah sandang, pangan, dan papan. Dan yang terakhir yaitu spesialisasi dan distribusi pekerjaan. Manusia akan selalu saling membutuhkan satu sama lain. Allah memberi kemudahan kepada manusia untuk menguasai pengetahuan tertentu dan kepada yang lain untuk menguasai pengetahuan lainnya, sehingga manusia dapat bekerja sama dan saling tolong-menolong. Jika manusia saling tolong-menolong dalam berbuat kebaikan dan beribadah, hal inilah yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dalam melakukan pekerjaan tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi, tetapi juga dengan aspek religius.